Nama saya Maharani, saya dari kelas akuntansi A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Indra. Jadi yang pertama ini adalah pengertian dari organisasi Indra. Pengertian dari organisasi Indra sendiri adalah kerangka struktur, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya dalam menjalankan fungsinya di perusahaan dan organisasi. Dan selanjutnya ini adalah jenis-jenis organisasi. Yang pertama ini adalah organisasi garis. Organisasi garis tersebut adalah bisa dibilang masih organisasi yang kecil. Karena dilihat dari pengertiannya, yaitu suatu bentuk yang mempunyai satu komando atau pimpinan yang memerintah dari atas sampai ke bawah. Pimpinan itu sendiri adalah bisa pemilik perusahaan atau organisasinya atau yang memiliki modalnya untuk mendirikan organisasinya. Selanjutnya ini adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini adalah struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan skill yang sama untuk melakukan tugas yang sama dan dikelompokkan dalam beberapa unit kerja. Jadi, organisasi fungsional ini adalah organisasi yang orang-orangnya sudah mempunyai skill yang sama dan melakukan tugas yang sama dengan skill yang dia punya. Yang ketiga ini adalah organisasi garis dan staf. Organisasi garis ini di mana pimpinannya akan dibantu oleh staf ahli di bidang tertentu yang akan membantunya untuk membuat keputusan-keputusan yang ada di perusahaan tersebut. Dalam jenis organisasi yang tadi itu ada keuntungan-keuntungannya. Yang pertama, organisasi garis. Keuntungan organisasi garis yang pertama adalah strukturnya sangat sederhana karena itu termasuk organisasi yang masih kecil dan karyanya juga sedikit. Dari itu strukturnya sangat sederhana. Yang kedua ini tata tertibnya bisa dipelihara karena itu masih golongan organisasi yang kecil, kelompok yang masih kecil. Jadi tata tertib itu bisa dipelihara dan bisa kita pantau. Yang ketiga inilah kekuasaan dan bertanggung jawab masing-masing jabatannya jelas. Yang kedua inilah organisasi fungsional. Waktu dihitung dan dihemat sehingga tidak ada waktu tenaga yang terbuang. Yang kedua inilah setiap orang yang bekerja memiliki keahlian khusus karena dia bekerja itu sesuai dengan skill yang dia punya. Ketiga adalah pembagian tugasnya jelas. Pembagian tugasnya jelas ini karena dia tidak akan mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan skillnya. Jadi yang ketiga ini adalah organisasi garis dan staf. Keputusan pimpinan akan lebih rasional karena bertukar pikiran dengan staf ahlinya. Yang kedua ini adalah tugas berat pimpinan berkurang karena adanya staf ahli. Dengan adanya bantuan lebih dari satu orang bergotong royong, itu pasti akan berkurang gitu. Tugas beratnya. Selain keuntungan ada juga kelemahannya. Pertama ini organisasi garis timbullah birokrasi. Yang kedua adalah tidak adanya kerjasama antar bagian-bagian karena termasuk organisasi kecil itu bersaing gitu. Yang ketiga adalah adanya kecenderungan pimpinan bersikap otoritas. Karena strukturnya saja belum jelas gitu, pimpinan juga akan bisa bersikap otoritas kepada karyawannya. Yang kedua ini organisasi fungsional. Tiada mandor yang mengkoordinasi pekerjaan. Yang kedua adalah adanya kecenderungan menurunkan disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah menjadikan pekerjaan manusia sebagai mesin akibat tidak adanya kesempatan mengembangkan karir di bidang lainnya. Karena bekerja dengan skill yang sama yang dia punya, dia kan gak bakal bekerja dengan dia gak akan bekerja yang dia tidak punya skill tersebut gitu loh di organisasi fungsional itu. Jadi dia tidak bisa mengembangkan diri dia, mengembangkan karir dia di bidang lain gitu loh.
Yang ketiga adalah organisasi garis dan staf. Yang pertama adalah pimpinannya sangat ketergantungan kepada staf sehingga pimpinan kurang berani untuk berinisiatif. Jadi keseringan kita kayak meminta pendapat kepada staf ahli, pimpinan ini malah jadi semena-mena gitu. Jadi ketergantungan kepada stafnya. Jadi pimpinan ini nggak berani mengambil inisiatif untuk mengambil keputusan untuk perusahaannya. Jadi yang kedua ini adalah kemungkinan timbulnya perselisihan antara pimpinan dan staf. Adanya perselisihan ini mungkin diakibatkan karena terjadinya perbedaan pendapat atau perbedaan pikiran untuk mengambil keputusannya. Ketiga adalah koordinasi kadang sukar diterapkan. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Kasusnya itu adanya ketindakan kecurangan di PT Nurimas Taksi yang dilakukan para pengemudi atau pegawai yang berhubungan dalam operasional taksi. Seperti adanya supir taksi yang memakai argo kuda, pengemudi yang melakukan kecurangan dengan kelebihan dalam jam operasional dan kilometer setorannya juga kurang. Jadi solusi yang bisa kita ambil itu adalah PT Nurimas Taksi harus tegas apabila ada pengemudi atau karyawannya yang melakukan kecurangan, harus membayar denda sesuai dengan yang sudah ditetapkan PT Nurimas Taksi. Dan perusahaan juga berhak membentuk organisasi intern untuk memantau secara terus-menerus proses penetapan kualitas aktivitas operasionalnya. Jadi mempunyai organisasi khusus untuk memantau penetapan kualitas aktivitas operasionalnya. Dan pemantauan ini dilakukan harus secara rutin setiap 3 bulan sekali agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.